semuanya, kembali lagi di podcast jurnalistik bersama aku Aca dan Cindy Wijaya. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber baru nih. Kan kemarin ada 3 orang ya, cewek-cewek semua. Nah di sini ada 2 cewek dan 2 cowok. Nah jadi kalau kayak gitu kita langsung aja ya perkenalan sama narasumbernya. Oke teman-teman, kita akan mulai perkenalan dari sisi bagian sini aja ya. Hai, nama saya Gita. Nama saya Densi. Saya Kevin. Dan namaku Monica. Oke, sekarang aku mau nanya nih buat Bu Gita, Kak Densi, sama kakak-kakak jurusan atas gitu. Menurut Ibu Gita, Kak Densi, dan kakak-kakak itu PPKS itu apa sih dan fungsinya di universitas itu kayak apa gitu? Kalau menurut saya di UKDC itu sebutannya adalah Satgas PPKS, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Katolik Dharma Cendika. Gitu. Kalau dari Kak Densi sendiri itu apa? Kalau dari saya sendiri sama yang diterangkan oleh Bu Gita, cuman lebih spesifiknya ya di mana kita ini mempunyai suatu wadah di universitas supaya anak-anak ini bisa tersampaikan unek-uneknya, gitu dari saya. Oke, dari saya. Kalau dari saya sendiri sih PPKS tuh satuan petugas ya bagi teman-teman dalam lingkup mahasiswi UKDC yang kalau terjadi amit-amit terjadi kekerasan seksual terhadap mereka bisa melaporkan ke satuan petugas ini dan pasti bakal di follow up, dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Betul, dan kalau dari aku sih pasti satuan petugas dari PPKS ini udah pasti bisa dipercaya sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi untuk ceritanya ini nggak mungkin bocor kemana-mana dan pasti dirahasiakan, tapi juga tetap ada penanganannya gitu dari kampus. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang PPKS ya Bu ya. Terus saya mau tanya, apa sih menurut Bu Gita kekerasan seksual itu? Terus tindakan apa yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Oke, Cindy, Ibu akan jawab dulu tentang apa itu kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri itu tindakan yang menyerang baik secara verbal, non-verbal, terus merendahkan, menghina, sampai penyerangan secara fisik. Itu tuh kekerasan seksual. Contohnya yang verbal itu misalnya nih, Cindy, kamu seksi banget sih. Nah, ketika kalimat seksi itu ditafsirkan oleh Cindy bahwa itu adalah kekerasan, kamu merasa dilecehkan, kok gitu sih. Nah, itu bisa menjadi kekerasan seksual. Begitu. Nah terus misalnya nih Bu kan, tadi kan kalau kayak kata seksi gitu. Nah misalnya seseorang yang ngomong kayak gitu tuh ngomongnya sambil kayak ketawa atau kayak bercanda gitu. Misalnya kalau kita nanya nih, kok kamu gitu sih? Terus dia bilang kayak, kan aku cuman bercanda. Itu bisa dimasuk juga dalam kekerasan atau gimana? Bisa, kalau misalnya dari korban, dari cewek nih, si cewek yang dibilang seksi atau apa, itu merasa terhina, terlecehkan, itu tetap bisa menjadi kekerasan seksual. Walaupun hanya bercanda, walaupun konteks pelaku bercanda, tapi kan ketika kita menerima itu sebagai sebuah pelecehan, ya tetap pelaku salah. Oke, kalau kayak gitu mungkin ada tambahan juga dari Kak Densi atau tentang poin-poin yang telah diberikan sama Bu Gita gitu ya. Mungkin aja saya bisa menambahkan ya, dari kekerasan seksual sendiri itu tidak hanya dengan tindakan, tetapi bisa langsung secara langsung. Itu misalnya kalian dapat stiker porno, stiker gambar porno, habis itu dapat video-video yang berbau porno, misalnya kayak video lucu tapi unsurnya itu unsur porno, begitu. Jadi dari teknologi pun kekerasan juga bisa terjadi. Melalui teknologi informasi itu kekerasan bisa terjadi. Berarti kayak misalnya kalau kita nih, kita yang dikirim atau dikatain kayak gitu tuh kita yang merasa kayak kurang nyaman, berarti itu bisa kita laporkan ke pihak universitas mungkin gitu. Terlalu frontal kalau kamu melaporkan, mungkin kamu bisa menegur terlebih dahulu. Kamu nggak sopan kirim stiker kayak gitu, saya tidak suka. Teguran pertama. Kemudian setelah ternyata si pelaku terus-terusan mengirim stiker, video, baru kamu bisa melaporkan. Setelah kamu tegur, dia tidak mau mendengarkan dan terus melakukan, kamu bisa menegur. Bisa melapor gitu ya? Iya,
Dan yang paling penting ketika kamu korban ataupun saksi itu harus punya bukti juga. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngirim-ngirim nih, jangan langsung kamu blok tuh anak. Jangan kamu clear chat, tapi kamu screenshot dulu. Berarti nanti ketika kita laporin itu kayak kita nunjukin ini loh buktinya Iya, gini. betul. Oh, jadi memperkuat itu ya? Iya, alat bukti kan. Jadi laporanmu tuh bukan nanti tidak menjadi fitnah atau tidak menjadi gosip belaka, maka perlu bukti. Oke nih, Bu Gita sama Kak Densi udah jawab ya soal nomor 2 tadi itu kayak jadinya kita juga tahu ya, apalagi untuk anak angkatan baru, jadi kayak oh ini tuh bisa dimasukkan ke dalam konteks pelecehan gitu kan ya. Oke. Kemudian untuk tindakan tadi, mungkin Mas Densi untuk yang tindakan kekerasan seksual secara spesifik ini perlu disampaikan, tapi kita mohon izin untuk membaca karena dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan atau lelucon. Yang keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Yang kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, dan video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Yang keenam, mengambil atau merekam bahkan mengedarkan foto atau rekaman video seksual tanpa persetujuan korban. Yang ketujuh, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban. Yang kedelapan, menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang kesembilan, mengintip atau dengan sengaja melihat korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Yang kesembilan, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Yang kesepuluh, membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Oke, kemudian yang 11, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Yang ke-12, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban. Ke-13, membuka pakaian korban tanpa persetujuan. 14, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 15, mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Misalnya, ada budaya mahasiswa yang memperolok tubuh seseorang. Itu sudah termasuk pelecehan tadi, tindakan pelecehan. Kemudian 16, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi atau penis vagina belum terjadi. Jadi masih hanya percobaan saja. Kemudian 17, melakukan percobaan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Misalnya oral seks atau mempergunakan alat-alat lain. 18, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. 19, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. 20, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. 21, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Gitu. Oke, terima kasih nih buat Kak Densi sama Bu Gita. Nah, dari poin-poin yang udah Kak Densi dan Bu Gita sampaikan ini nih, aku juga mau nanya ke kakak-kakak mahasiswa yang di belakang nih ya. Mungkin
pernah mengalami atau melihat secara langsung tentang kekerasan atau pelecehan seksual di lingkup universitas atau di luar juga mungkin pernah melihat? Cukup sering ya saya lihat, apalagi catcalling. Contoh itu waktu itu ketika lagi belanja sama teman yang perempuan, terus kebetulan pakaiannya celananya pendek kan, ya langsung banyak sih yang nge-catcalling terus mandangin gitu. Ya cukup sering sih. Kalau Monica sendiri gimana? Nah kalau dari aku sendiri sih mungkin pernah kerasa untuk Menjadi korban. iya menjadi korban catcalling gitu loh, karena aku pernah juga sama dengan kasusnya kayak Kevin yang lihat temennya pakai celana yang pendek. Aku juga pernah pakai pakaian yang bukan terbuka sebenarnya, cuman ya memang agak pendek gitu loh untuk celananya. Lebih ke sebenarnya bukan catcalling sih, cuman tatapannya orang-orang gitu loh, kayak nggak biasa lihat, jadinya kayak diliatin terus gitu kan, jadinya kurang nyaman sebenarnya. Jadi kayak kurang nyaman gitu ya? Betul. Oke. Menimbulkan ketidaknyamanan aja. Oke, dari penjelasan yang udah Bu Gita, Kak Densi, dan kakak-kakak di universitas kita jelasin tadi nih, aku ada pertanyaan lagi, yaitu apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau merasakan kejadian kekerasan seksual itu di lingkup universitas kita? Oke aja. Pastinya ya, kalau misalnya ada saksi atau bahkan korban yang mengalami kekerasan seksual, itu harus segera lapor ke Satgas PPKS UKDC. Kita sekarang sudah punya hotline nih, sudah punya nomor WA, sudah punya Instagram dan email. Jadi kalian bisa melakukan pelaporan itu by WA, DM ataupun email, atau juga bisa datang langsung ke misalnya ke saya atau Romo Gunawan atau Pak Kris. Jadi saya mau share aja di sini. Sebentar lagi juga ada poster Instagram juga akan ada dari Satgas PPKS untuk memudahkan teman-teman membuat laporan. Bisa dihubungi di nomor WA ini, IG dan email. Oke. Ding, ding, ding. Oke, sebelum Pak Densi menambahi nih, aku mau nanya, kan tadi aku dengar ya ibu kayak bilang kita saksi juga bisa melaporkan. Apakah saksi ini bisa melaporkan dalam jumlah, misalnya kayak saksinya ada beberapa gitu, atau cuman satu itu bisa, atau harus beberapa? Bisa, waktu saksi melaporkan, tentunya dari Satgas PPKS itu juga melakukan apa ya namanya, Filter. penyelidikan. Oh. Jadi waktu ketika saksi datang, kita harus minta identitas korban, identitas pelaku, kemudian terjadinya di mana, kronologinya bagaimana. Setelah saksi melapor, kemudian korban juga bersedia untuk melaporkan, kita harus memanggil korban untuk meminta kronologis kejadian bagaimana. Bukti-buktinya juga harus ada gitu. Oke. Kalau dari Kak Densi sendiri nih, mungkin ada tambahan ya tentang itu? Tambahannya mungkin ya, perlu dipahami lagi, yang dapat melaporkan ke Satgas PPKS UKDC itu mahasiswa, pendidik, tendik itu tenaga kependidikan. Setelah itu warga kampus dan masyarakat umum. Berarti masyarakat yang misalnya nih bukan dalam lingkup universitas itu bisa melapor, itu karena korbannya dari UKDC atau pelakunya dari UKDC, jadi masyarakatnya bisa melapor gitu? Begini, masyarakat bisa melapor ataupun mahasiswa yang merasa dilecehkan oleh masyarakat umum bisa melapor, tetapi masih dalam lingkup Tridharma. Oke. Jadi nggak semua umum bisa lapor, nih mahasiswamu ngelecehin aku nih, enggak. Gimana sih kalau dalam lingkup Tridharma itu ada misalnya kalian MBKM, magang. Nah, di tempat magang, terus membantu dosen untuk abdimas, penelitian. Nah, ketika di kejadian-kejadian kalian melakukan kegiatan Tridharma itu terjadi tuh pelecehan seksual. Kalian merasa dilecehkan atau di catcalling sama orang gitu. Nah, itu bisa dilaporkan. Berarti bukan hanya itu ya, bukan kayak semata-mata kayak orang yang lewat tiba-tiba kayak
wah tadi aku digini enggak Ya ya? enggak semua dong. Ini Oh. Satgas PPKS UKDC. Oh, oke. Bukan sosial Oh. semuanya. Soalnya tadi kan aku kayak denger masyarakat gitu aja kayak mikir kayak wah apa mungkin dari orang dari luar tuh bisa Ya, itu tadi kan gitu. sudah dibicarakan Mas Yensi masyarakat umum, tapi saya tegaskan lagi masyarakat umum yang terikat dalam kegiatan Tridharma. Oke, tapi aku mau nanya juga nih, apakah kita yang melapor nih aman kah? Data-datanya itu nggak bakal disebarluasin juga kan ya? Oh, tentu saja aman. Jadi teman-teman podcast sekalian yang kalian merasa menjadi korban atau saksi, jangan ragu untuk lapor ke Satgas PPKS UKDC karena kita memiliki kode etik dan salah satunya itu adalah menjaga kerahasiaan pelapor, korban dan lain sebagainya. Jadi berarti nanti kalau misalnya kita lapor, berarti orang hanya tahu tentang kasusnya aja. Berarti orang atau korban atau pelakunya itu akan tetap dirahasiakan. Tetap dirahasiakan. Oke. Kalau mungkin ya sampai yang hanya tahu kasus ini hanya Satgas gitu. Jangan sampai sebar ke yang lain. Nah, Bu, saya mau tanya, kan tadi kan katanya privasinya bakal terjaga kan, baik dari pelaku maupun korban. Tapi apa sih yang menyebabkan kok masih banyak yang nggak mau melapor, apa mereka malu atau gimana? Terus gimana cara mengatasi hal tersebut? Bu, kita juga bingung ya, kenapa kok teman-teman mahasiswa itu malu untuk melapor? Mungkin bukan malu, tapi masih bingung mau lapor kemana, mau mengadu ke siapa. Nah, karena sekarang ada Satgas PPKS ini, jadi mungkin sudah bisa merubah mindset korban ya, untuk bisa speak up ke kita untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami atau pelecehan yang dialami di lingkup universitas ini atau di luar selama masa Tridharma itu tadi. Kemudian ada malunya itu mungkin takut ketika informasinya tersebar. Oh ya, Itu bocor, tadi ya kan, ya. bocor. Karena kan dari beberapa orang kan menganggap hal itu aib ya. Padahal kita harus merubah itu juga bisa Nggak terjadi ke siapapun. Iya. Ya kan? Jadi ya kamu harus berani speak up. Kenapa sih kok harus berani melapor? Kamu bisa menolong teman-temanmu yang lain dari pelaku, ya kan? Jadi Iya. kan dengan kamu melapor, kamu korban kekerasan, kamu korban pelecehan dari si A bisa akhirnya jera, jadi ada hukuman buat dia, akhirnya dia tidak mengulangi perbuatan itu dan tidak ada korban-korban lagi. Gitu Ya, sih. benar. Ada tambahan Pak Densi? Nah, mungkin aku tambahin aja ya. Moto dari Satgas kami sendiri itu, suara Anda kami dengar, kami lindungi dan kami tangani. Jadi bagi para korban itu kamu tidak merasa sendirian aja. Jadi kamu sudah punya wadahnya apa? Ya ini Satgas PPKS dari UKDC. Gitu sih. Nah sekarang aku juga mau nanya untuk kakak-kakak mahasiswa tingkatan atas kayaknya ya. Itu kayak langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan agar kita itu sebagai mahasiswa UKDC itu terhindar dari yang namanya pelecehan dan ataupun pelecehan seksual gitu. Nah, aku jawab duluan ya. Kalau misalnya dari aku sih, langkah yang aku kira penting itu dari cara kita berpakaian. Ya bukan berarti sebenarnya pakaian itu menentukan nih. Kita kalau misalnya terbuka itu kita lebih gampang dilecehkan. Kayak ya sebenarnya enggak juga. Cuman daripada kita membuka celah gitu ya, mending kita jaga diri sendiri aja dengan yang pertama itu ya pakai pakaian yang sopan. Apalagi kalau misalnya ke tempat-tempat yang udah tahu rawan gitu loh untuk terjadi banyak kasus di sana, ya jangan kita itu namanya memang cari perkara gitu loh. Oke. Janganlah kita cari perkara di tempat-tempat yang seperti itu. Lalu yang kedua juga nggak menutup kemungkinan cewek atau cowok kita juga harus belajar yang namanya pertahanan diri dikit-dikit gitu loh, untuk ya setidaknya kan kita ada perlawanan gitu loh. Kalau misalnya nih ada memang yang bertindak, jadi kita bisa kabur lah, lari lah gitu loh. Dari Kak Kevin?
Mungkin agak beda pendapat dikit ya, tapi aku lebih prefer kalau sebenarnya nggak ada batasan menggunakan pakaian. Semua boleh berpakaian sebagaimana mungkin. Tetapi ini nggak generalisir ya, nggak bilang semua. Tapi karena kebanyakan pelaku kekerasan pelecehan seksual itu laki-laki, ya sebaiknya Anda laki-laki harusnya Anda yang dihajar. Anda yang laki-laki seharusnya Anda yang dididik gitu. Jadi aku lebih menekankan ke laki-laki untuk belajar tata krama lah. Jadi agar di rumah juga mungkin nanti ada orang tua yang nonton, anak laki-laki diajarkan untuk lebih sopan, lebih bisa menahan diri, bukan dari lawan jenisnya yang buat berpakaian lebih tertutup gitu sih. Terus mungkin setuju sih belajar bela diri, apalagi perempuan ya, kalau ada yang macam-macam laki-laki pukul aja. Terus mungkin bawa, kalau di luar negeri itu ya semprotan merica itu Ya, buat dimacam pepper pepper spray itu juga mungkin boleh gitu ya. Itu sih mungkin dari aku. Oke, maksudnya itu kayak misalnya nih, ada beberapa orang, kan ada beberapa cewek itu yang kayak agak lemah lembut ya. Maksudnya kayak dia misalnya udah berpakaiannya kayak sopan, tertutup, dan kayak tidak memungkinkan celah itu untuk di terjadinya pelecehan itu ada gitu kan. Tapi tetap aja akan terjadi seperti itu. Apakah itu karena memang sikapnya yang lemah lembut atau gimana? Kalau ngomongin sifat lemah lembut ya sebenarnya nggak menjadi alasan sih. Itu balik lagi ke bagaimana anak itu dididik di rumah menghargai orang tua. Kalau ini kasusku ya, sorry, aku laki-laki juga kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpakaian minim, aku tuh selalu menempatkan diriku sebagai kalau itu kakakku, maukah aku dilihat sama orang kayak gitu. Jadi aku tahu tempat. Jadi aku nggak bakal melihat atau ya memikirkan hal yang tidak. Jadi aku udah mencegah dari diriku sendiri. Balik lagi itu diubah dari diri sendiri aja sih. Nanti mindsetnya kita Mindsetnya, ya, apalagi sebagai laki-laki diubah. Oke. Kalau misalnya aku dari POV-nya cowok cewek nih, kayak ya memang kita tahu nih banyak cewek yang memang nature-nya itu lemah lembut, kayak aduh tipe-tipe pasrah gitu ya, udah nggak bisa, kamu diapain aja udah nggak bisa apa-apa. Kayak nurut gitu ya. Iya, kalau itu sih lebih ke defense-nya, lebih ke edukasi dari orang tua aja sih. Kayak kamu nih harus bisa gitu loh untuk menolak orang, ajakan orang. Setidaknya kalau misalnya dia nggak bisa nolak, kabur aja lah ya. Iya. Oke. Betul. Oke, baik, makasih. Nah, sekarang nih aku mau nanya mungkin untuk keseluruhannya ya. Maksudnya kayak untuk Bu Gita juga bisa menjawab, Kak Densi juga bisa menjawab, kakak-kakak juga bisa menjawab nih kayak apakah sifat dari seseorang yang mungkin akan menjadi korban itu berpengaruhkah dalam terjadinya pelecehan seksual itu sendiri? Kayak misalnya ada beberapa yang kayak sikapnya tuh kayak kayak bobrok atau apa gitu, kayak mungkin apakah itu memungkinkan mereka akan menjadi korban dari pelecehan seksual itu? Gimana ya? Kalau misalnya dari sikap seseorang itu karena kita sebagai perempuan ya, saya sebagai perempuan ya, yang nggak bisa tahu tuh cowok. Walaupun aku pencicilan kayak gini, aku masih jadi targetnya nggak sih? Oke. Karena kan kalau misalnya orang sudah tertutup nafsu ya, jadi istilah kasarnya ya, kambing dibedakin pun dihajar sama dia. Walaupun kita pencicilan atau kita sudah menutup seluruh aurat, sikap kita sudah lemah lembut, ya masih aja dihajar. Kita pencicilan ya masih aja dilecehkan. Itu ya nggak bisa mengukur dari situ ya sih kalau menurut saya. Jadi lebih baik saya yang aware sebagai perempuan, nggak mudah percaya sama orang, nggak mudah dihasut, apalagi sama pacar ya, sama pacar tuh terutama. Jadi banyak perempuan yang salah mengartikan kata sayang atau salah menunjukkan rasa sayang. Oh, kamu nggak mau tak cium, berarti kamu nggak sayang sama aku. Nggak gitu ceritanya, bro. Paham ya? Okay. Jadi tubuh kita ini punya kita. Sebelum kita menikah, tubuhmu ini tanggung jawab kalian, hak kalian. Orang lain itu nggak punya hak buat menyentuhmu, melecehkanmu. Mereka nggak punya hak. Itu sih dari saya. Mas Densi? Kalau dari saya sih ya gimana ya, saya sebagai laki-laki ya harus memposisikan itu gimana kita ini kalau kita sebagai perempuan
Jadi ketika saya sebagai laki-laki melihat atau memandang si perempuan itu, cantik ya, tapi hanya sebatas oh ya cantik, nggak harus memiliki. Kalaupun itu kamu suka, kamu bilang. Jadi nggak harus kamu yang langsung melakukan pelecehan seksual atau kamu langsung nyentuh dia dengan lemah lembutnya atau gimana gitu ya. Kalau dari saya gitu sih. Kalau misalnya untuk dari sikap nih sebagai cewek, aku pernah lihat nih di internet, ternyata ada salah satu tips untuk menghindari seperti itu. Kalau misalnya ada nih, contoh nih yang catcalling, kita sebagai cewek itu bisa melindungi diri sendiri itu dengan cara mengintimidasi dia, si pelakunya. Jadi kayak liatin aja dengan datar, apa sih, udah tinggal aja, nanti kayak dia tuh rasanya gentar sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita nunjukin kita marah atau kita bereaksi apa gitu tuh, justru dia malah seneng, malah dilanjutin sama dia. Oh, berarti kita nggak boleh merespon secara Gamblang dengan direspon, tapi lebih kayak rasa mengintimidasi aja. Oke, karena kita para narasumber ini udah berhasil menjawab kayak udah menjawab lah beberapa pertanyaan yang dari kita gitu kan. Nah, mungkin dari kakak atau Bu Gita, Kak Densi itu ada pesan nggak sih buat teman-teman yang di rumah atau yang mungkin kayak mengedukasi mereka aja gitu loh, supaya mencegah mereka menjadi korban ataupun pelaku tersendiri. Tuh. Saya memberi pesannya untuk para korban terlebih dahulu. Untuk para korban, suarakan suara kalian, karena suara kalian kami dengar. Kami Satgas PPKS UKDC siap mendengar dan membantu permasalahanmu. Jadi jangan malu, jangan pernah merasa malu, karena dengan kamu melapor, dengan kamu berbicara pada kami, kamu juga sebagai memiliki peran penting dalam menghentikan kekerasan seksual di universitas kita. Kalau dari saya sendiri, stop kekerasan dan pelecehan seksual. Ini kamu? Kalau dari aku, untuk para pelaku-pelaku, tolong tahu diri, dan untuk korban, jangan mau diam aja. Ya, sama sih. Buat para korban, speak up, langsung lapor jika terjadi pelecehan, dan buat pelaku, hati-hati kamu. Oke, jadi kita udah di penghujung banget nih. Jadi udah banyak kan informasi yang tadi kalian udah dapetin. Semoga bisa mengedukasi kalian, menginformasi bahwa UKDC ini punya Satgas PPKS. Jadi Jangan pernah takut untuk lebih terbuka lah kepada para Satgas Satgas ya. gitu. Oke, so See you in the next